Baik, untuk presentasi jurnal hari ini akan dimulai dari bagian saya dulu, Muhammad Irfan Ansori, mengenai peran bimbingan konseling dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Baik, peran bimbingan konseling dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Abstract. Counseling guidance is a profession that has the aim of helping and developing all the abilities of students with their respective potential. The existence of counseling is one way to produce students who are not only smart in academics but also have a good manners. In the Industrial Revolution era 4.0, students have started to lose their manners and don't even care about the moral values that have been taught by their parents. This is not only happened in junior high school or senior high school students, but it have been started to affect elementary school children. The characteristic of elementary school children that they are so easily being affected by environmental conditions. So character education from an early age is very important because it's not only to apply moral values and form good personality in everyday life. Character education is a process of applying moral values both to the family, environment, to people itself, and to God Almighty. With the existence of counseling guidance, teachers in elementary schools can help improve character education because counseling guidance teachers are educators who have the aim of developing emotional, social, spiritual, and intellectual aspect of students. Jadi bimbingan konseling adalah suatu profesi yang memiliki tujuan untuk membantu dan mengembangkan kemampuan seluruh siswa dengan potensinya masing-masing. Adanya bimbingan konseling merupakan salah satu cara mencetak siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Di era industri revolusi 4.0, para peserta didik sudah mulai kehilangan sopan santun, tata krama, bahkan sudah tidak peduli lagi dengan nilai moral yang sudah diajarkan oleh orang tua di rumah. Hal ini tidak hanya terjadi pada kalangan siswa remaja khususnya SMP atau siswa SMA, tetapi hal ini sudah mulai masuk ke kalangan siswa SD. Dikarenakan karakter siswa SD ini cenderung suka meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, sehingga siswa SD sangat mudah terpengaruh dan terbawa oleh kondisi lingkungannya. Maka pendidikan karakter sejak dini itu sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai moral dan membentuk kepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada keluarga, lingkungan sekitar, diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya guru bimbingan konseling di sekolah dasar dapat membantu meningkatkan pendidikan karakter karena guru bimbingan konseling merupakan tenaga pendidik yang memiliki tujuan mengembangkan aspek emosi, sosial, spiritual, intelektual para peserta didik. Kata kuncinya pendidikan karakter, nilai moral, peran bimbingan konseling. Pendahuluan. Jadi pendidikan merupakan salah satu hal yang penting untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi kemajuan suatu bangsa itu tidak hanya dilihat melalui kekayaan atau kekuatan militer atau pengaruh pada negara-negara lain, tidak, tapi kemajuan suatu bangsa
itu diukur melalui kualitas sumber daya manusianya. Karakter seseorang menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dikembangkan pada sumber daya manusia, khususnya di negara kita ini, di Indonesia. Karena untuk mempersiapkan diri dalam persaingan global yang sudah terlihat jelas di depan mata kita, maka riset mengenai pengembangan karakter harus terus dilakukan, utamanya di lingkungan akademik. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan adalah suatu keharusan dalam rangka mencapai keunggulan bangsa dan memenangkan persaingan global. Jadi kesadaran suatu bangsa dalam membangun karakter melalui jalur pendidikan itu harus dilakukan melalui program yang berkesinambungan dan sistematis. Karena pendidikan karakter ini sangat sulit dilakukan sehingga mencangkup semua hal, mulai dari pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara efektif, sampai pendalaman nilai secara nyata. Kualitas pendidikan suatu negara itu tidak bisa ditingkatkan secara instan, tetapi harus ada prosesnya sehingga harus dilakukan secara bertahap. Salah satu tahapan yang penting harus diperhatikan adalah jenjang pendidikan dasar, yang mana jenjang pendidikan dasar ini adalah dasar pendidikan bagi setiap anak-anak. Salah satu tahapan yang sangat penting adalah pendidikan dasar yang berikutnya terbentuknya pemahaman, sikap, perilaku belajar sepanjang hayat. Pendidikan karakter pada sekolah dasar masih belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini terbukti dengan munculnya banyak permasalahan, khususnya di kalangan siswa-siswa jenjang sekolah dasar. Permasalahan ini terlihat tidak begitu besar, yaitu maksudnya tidak sebesar permasalahan yang terjadi di kalangan anak-anak remaja semisal SMP atau SMA. Permasalahan ini masih sepele, seperti tidak jujur dalam belajar, mencontek, mudah berbohong, dan bercerita yang tidak sesuai dengan faktanya, kurang disiplin dan selalu datang terlambat, melanggar tata tertib sekolah, dan masih belum bisa bertanggung jawab karena siswa SD umumnya masih belum memahami apa itu tanggung jawab. Maka dari itu banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang kurang peka terhadap kondisi lingkungan sekitar apabila ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, khususnya ketika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan mereka. Kebanyakan anak-anak akan cenderung tidak peduli dengan apa yang terjadi. Contoh, misalnya ada suatu kecelakaan atau tidak terlalu jauh, contohnya ada teman mereka yang bahasanya terbuli. Kebanyakan dari mereka akan memilih diam, tidak ikut-ikutan, atau mungkin pura-pura tidak tahu, atau mungkin bahasanya cuek. Dan juga maraknya mengejek di kalangan siswa SD karena kan beda agama, beda suku, dikarenakan rasa ingin tahu mereka masih banyak dan mereka tidak mengetahui apa itu perbedaan. Maka dari itu pendidikan karakter tidak akan pernah cukup apabila hanya diajarkan pada mata pelajaran pendidikan agama saja, yang mana di negara ini khususnya pendidikan agama atau pendidikan karakter dalam agama itu memang diajarkan dalam pelajaran ilmu agama, tetapi pelajaran ilmu agama ini, mohon maaf jika ada salah, silakan dikoreksi, hanya ada 1 jam mata pelajaran dalam 1 minggu, yang mana ini sangat kurang sekali bagi siswa untuk mempelajarinya.
Maka dari itu perlu adanya implementasi yang jelas, terstruktur, dan sistematis. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam merealisasikan program pengembangan karakter peserta didik itu. Salah satunya lingkungan yang kondusif. Caranya itu dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini diperlukan untuk mendukung terlaksananya pendidikan karakter anak. Sehingga pelayanan bimbingan konseling dianggap cukup efektif dan efisien untuk membantu siswa dalam mengembangkan aspek-aspek kognitif, efektif, dan psikomotor pada siswa sekolah dasar. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru bimbingan konseling atau yang biasa disebut konselor adalah mengelola program bimbingan dan konseling. Terkait dengan adanya kompetensi ini, guru bimbingan dan konseling harus bisa mengelola program dan menyusun program, melaksanakan dan mengevaluasi program bimbingan konseling dalam rangka membantu siswa untuk berkembang secara optimal. Melalui program bimbingan dan konseling berbasis karakter yang diberikan secara terprogram dan berkelanjutan diharapkan dapat membantu internalisasi nilai-nilai karakter pada siswa sekolah dasar. Selain itu, bimbingan dan konseling tidak ditakuti siswa sekolah dasar. Harusnya. Karena image bimbingan konseling, berdasarkan pengalaman saya sendiri, guru bimbingan konseling itu cenderung terlihat tidak bersahabat, seram, dan kebanyakan dari siswa yang memiliki masalah akan lebih memilih untuk memendamnya pada diri mereka dan tidak memilih untuk berkonsultasi kepada guru bimbingan dan konseling. Maka dari itu, guru bimbingan konseling harus terlihat sangat menarik, khususnya untuk siswa sekolah dasar, dan juga agar terlihat asik, maka guru bimbingan dan konseling harus bisa menyiapkan metode yang menarik dan asik dan juga bersahabat dengan siswa yang ada. Untuk metode penelitian digunakan dalam jurnal ini dengan mengumpulkan data, namun yang paling umum dilakukan ialah survei. Sampel penelitian yang akan diberikan kuesioner atau angket harus diisi. Kemudian dalam jangka waktu tertentu melakukan survei yang pertama, peneliti akan melakukan survei kedua dan seterusnya untuk kemudian mencari perubahan yang terjadi. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Muhammad Diva. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dipa Pratama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan jurnal yang kami bikin, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Irfan Ansori. Sekarang ke pembagian pembahasan. Fungsi pendidikan karakter adalah pengembangan, perbaikan, dan penyaringan. Pengembangan yaitu mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, terutama bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter bangsa. Perbaikan yakni memperkuat pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Penyaring yaitu untuk menseleksi budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang bermartabat dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu tersendiri. Tujuan pendidikan karakter. Pertama, mengembangkan potensi efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sehingga menjadi peserta didik generasi penerus bangsa yang bermartabat. Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Dari dasar penerimaan itu, maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada kaidah yang berasal dari agama. Pancasila, Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila.
Selain itu, Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dan jelas dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu sendiri. Posisi budaya yang seperti itu penting dalam kehidupan masyarakat dan membuat budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan karakter bangsa sebagai berikut. Sekolah bebas untuk memilih dalam menerapkan nilai-nilai mana dulu yang hendak dibangun dalam diri siswa. Pemerintah mendorong munculnya keragaman dan pelaksanaan pendidikan karakter dalam misalnya di sekolah A dapat saja mendahulukan nilai-nilai religius, sekolah B memprioritaskan nilai-nilai kejujuran. Sekolah C memprioritaskan nilai-nilai toleransi, sedangkan di sekolah D sudah melaksanakan nilai-nilai religius, kejujuran, toleransi, dan kedisiplinan. Namun, sebaiknya untuk menerapkan pendidikan karakter, seluruh warga sekolah harus memiliki kesepakatan tentang nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan di sekolahnya. Bila nilai-nilai karakter yang sudah disepakati untuk dikembangkan sudah diimplementasikan, maka selanjutnya ditambah dengan nilai-nilai karakter yang lain untuk diimplementasikan. Demikian seterusnya sampai pada suatu saat semua nilai-nilai karakter sudah diimplementasikan di sekolah dan di luar sekolah. Aktualisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling perlu disadari bahwa berbeda dengan guru bidang studi yang lain yang sudah terjadwal secara rinci dan jelas. Sedangkan pada konselor, kegiatan dapat dilakukan dalam kelas ataupun di luar kelas, sehingga konselor dituntut mampu mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas dan di luar kelas supaya kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan bimbingan dan konseling sangat penting karena perencanaan dalam program bimbingan dan konseling sebagai arah pelaksanaan. Perencanaan merupakan cara untuk mencapai atau mendapatkan tujuan bimbingan konseling secara lebih sistematis, terkoordinir, dan terarah. Setelah itu melakukan pengorganisasian program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini adalah supaya melibatkan orang-orang ke dalam organisasi bimbingan di sekolah. Dalam proses pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar sesuai antara pengorganisasian dan pelaksanaan dengan perencanaan yang sudah direncanakan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling. Aspek yang dievaluasi dari proses dan hasilnya yaitu kesesuaian antara program dan pelaksanaan, keselarasan program, hambatan-hambatan yang dijumpai, dampak kegiatan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, respon siswa, personel sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan, dan perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan konseling. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting untuk melakukan generasi penerus bangsa yang memiliki perilaku mulia dan berkualitas. Karakter masyarakat suatu bangsa menggambarkan bagaimana keadaan sumber daya manusia dalam negara tersebut. Maka dari itu, karakter merupakan suatu hal yang sangat penting, apalagi di zaman modern, revolusi industri yang sudah diperdaya oleh internet dan kecanggihan teknologi membuat orang cenderung hanya terpaku pada ponsel dan bahkan tidak menghiraukan orang yang berada di sekitarnya.
Hal ini dianggap wajar oleh sebagian anak-anak karena mereka meniru lingkungan sekitarnya dan meniru apa yang ia lihat saja. Penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah adalah sebuah keharusan. Bagaimana pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi dunia masa depan yang penuh dengan masalah dan tantangan, serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki karakter mulia. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu mengemban misi pembentukan karakter building, sehingga para peserta didik dapat berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia. Untuk membangun manusia yang memiliki nilai-nilai karakter yang mulia memerlukan usaha keras dalam mewujudkannya. Dalam kenyataan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, perlu disadari bahwa berbeda dengan guru bidang studi yang lain yang sudah terjadwal secara rinci dan jelas. Perbedaan inilah yang menurut program bimbingan dan konseling harus dilaksanakan dengan manajemen yang baik agar tersusun program secara sistematis dan terarah. Maka dengan manajemen bimbingan dan konseling Islam yang baik akan menjadi upaya penguatan pendidikan karakter siswa. Demikian penjelasan jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.